Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi washabihi ajmain. Saya diminta membuatkan sebuah alat dari seorang teman, di mana alat ini bekerja seperti ini. Ada sebuah pompa. Saya buat di sini ya, pompa air. Kemudian pompa air ini dikendalikan dari dua sumber listrik yang berbeda. Jadi di sini saya buat ada sumber listrik 1 VS1 ya. Kemudian ada sumber listrik 2 VS2. Implementasinya seperti ini. Ada dua buah rumah ya, di mana rumah pertama ini punya sumber listrik sendiri yaitu VS1, dan rumah yang kedua itu mempunyai sumber listrik 2. Dua rumah ini akan menggunakan satu pompa untuk menyuplai airnya ke rumah masing-masing. Jadi bagaimanapun pompa ini harus satu ya, nggak boleh dua karena dipakai bersama. Nah, sumber listrik ini akan bekerja menyuplai ke pompa itu berasal dari rumah masing-masing, siapa yang aktif duluan. Misalkan kalau rumah 1 itu menyalakan saklarnya ya, maka pompa air tersuplai dayanya dari rumah 1 ya, dari VS1. Kemudian kalau rumah kedua ingin menggunakan pompa, juga harus menyalakan atau menyuplai arus listriknya ke pompa yang sama ya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita membuat sebuah alat yang ini tanda tanya, saya buat dia black box. Nah, agar dua sumber listrik ini tidak terjadi korsleting jika digunakan, misalkan salah satunya tidak tahu ya, salah satunya menyalakan pompa, tapi yang satunya nggak tahu, tiba-tiba iseng atau nggak tahu menyalakan mengonkan switch yang ini misalkan ya, ini sudah on, yang ini di on kan. Nah, ini kalau tidak ada alat ini maka ini bisa terjadi korsleting ya, kalau fasanya mungkin terbalik. Nah, ini yang akan kita buat ya. Selain itu juga kalau pompa ini menyala, ini salah satu sumber listrik harus di off kan ya. Jadi tidak boleh ada dua-duanya yang aktif. Misalkan seperti ini ya, saya saat rumah 1 atau VS1 ini saklarnya ditekan, maka diinginkan sumber listrik dari VS2 walaupun ini ditekan, ini tidak akan masuk ke pompa. Begitu juga yang jika VS2 atau sumber rumah 2 saklarnya ditekan, maka pompa akan bekerja mengambil sumber dari sini, dan ini walaupun ditekan arus tidak akan menuju ke pompa ya. Jadi saling mendisable, siapa yang on duluan maka yang tidak on atau yang onnya belakangan maka tidak akan bisa menyuplai ke pompa. Jadi saling memutuskan arus dari sumber lain yang belakangan mau aktif ya. Jadi siapa yang aktif duluan maka pompa ini akan mengambil sumber dari siapa yang pertama kali menyuplai arus ke dia. Itu kira-kira cara kerjanya ya. Nah, kemudian satu lagi yang mungkin akan lebih bagus,
jika pompa ini ya dari satu sumber air, misalkan ya, ini ada sumber airnya misalkan di sini ya. Anggaplah ini sumber air. Nah, ini sumber airnya ya. Jadi pompa akan mengambil air dari sumber air ya. Ini water source ya, LS. Air disedot ke pompa, pompa mengeluarkan air. Nah, ini sebenarnya tidak ada request dari teman saya, cuma saya memberikan saran. Kalau pompanya aktif ya, maka pompa air yang keluar seharusnya ya ke rumah yang aktif ya, yang aktif saklarnya seharusnya ya. Jadi misalkan ini ke rumah 1, ini ke rumah 2. Jadi kalau seandainya misalkan ya, ini kan ada kerannya, keran rumah 2 misalkan ya. Nah, ini keran rumah 1 ya. Kalau seandainya misalkan rumah 1 menyalakan pompa ya, pompa sudah menyala, tapi rumah 2 kerannya terbuka gitu kan, sehingga air akan keluar ke 2 keran tersebut ya. Jadi rumah 2 ini tetap mengambil manfaat air dari rumah 1 ya. Dia nggak perlu menyalakan pompa, airnya udah keluar. Nah, ini yang maksud saya untuk dihindari. Kita seharusnya menggunakan valve elektrik ya di masing-masing sini. Keran ini kita ganti dengan valve solenoid valve ya, elektrik. Jadi sewaktu tidak ada yang menyalakan pompa, maka valve ini akan menutup semuanya. Nah, kemudian kalau salah satu menyalakan pompa, maka valve yang sesuai dengan di mana sumber arus itu atau sumber tenaga berada, maka valve itulah yang bekerja. Misalkan ini punyanya rumah 1, berarti punya ini ya, sinkron, berarti sewaktu ini di on, maka ini akan aktif terbuka. Kalau ini off, ini tidak akan terbuka ya, tertutup terus. Nah, tadi kalaupun ini off, ini di on kan, kalau ini di on kan, terus ini di on kan. Nah, tadi sudah saya katakan bahwasanya siapa duluan yang menyalakan, maka yang terakhir tidak akan bisa menyuplai listrik baik ke valve maupun ke pompa. Sehingga pada saat rumah 1 menyalakan pompanya, maka valve rumah 2 tidak akan terbuka dan pompa tidak akan tersuplai dari rumah 2 gitu ya. Jadi sudah lengkap cara kerjanya, cara kerjanya ya, cara kerja atau sistemnya sudah sesuai ya. Tidak ada yang bisa mengambil manfaat dari listrik yang siapa yang menyuplai listrik ke pompa ya, dan air yang tersuplai juga tidak akan mengarah ke tempat yang tidak seharusnya gitu kira-kira. Nah, saya akan membuat black box ini ya. Apa ini dalamnya kira-kira? Ini sudah saya tanda tanya. Maka kita bisa buat rangkaiannya seperti ini. Kita buat new ya. Oke, new. Nah, pompanya adalah pompa air 220 volt ya. AC ya 50 Hz pompanya. Ya, mungkin watt dayanya ya di atas 150 lah ya. Mungkin P-nya di atas 100 watt. Baik. Ini ada 2 sumber listrik AC tegangan ya. Ini oke, ini rumah 1 VS1 ya. Rumah 2 VS2.
Nah, kemudian ini ada saklar. Ya, ini saklar yang ada di rumah masing-masing. Jadi ini sumber listrik dari rumah masing-masing ya. Alias ini stekernya lah ya. Steker kita kita kalau lihat secara realnya ini adalah steker sebenarnya. Steker tinggal dipasangkan di stop kontak ya. Dan ini saklar yang ada di rumah kedua ya. Ini S1, S2. Oke. Nah, kita butuh relay di sini. Relay kakinya berapa ya? Coba kita lihat ya. Relaynya kita buat sini, saya buat relay lah di sini, simbol relay. Ini simbol relay. Nah, relay ya. Masing-masing ada relay. Relay kita cari yang relay yang tegangannya 220 volt AC ya. Jadi coilnya itu bekerja pada tegangan 220 volt. Sehingga ini saya buat dulu ya. Ini 220 volt AC ya. Ini juga 220 volt AC. Nah, coil ini kan punya kontak ya, kontak. Nah, kita buat kontaknya seperti ini. Mungkin seperti inilah ya. Ya, kita cari yang kontaknya DPDT ya. Oh, sorry, SPDT, single pole double throw. Tapi punya berapa unit? Ya, mungkin kita lihat 4 unit lah ya, mungkin ya, 4 unit ya. 4 unit, kita ambil 4 unit. Nah, seperti ini ya. Ini juga. Ini 2 unit dulu saya gambar ya. 2 unit, 2 grup switch ya. 2 grup switch kontak di setiap relay. Kita buat 2 grup dulu. Nah. Oh, sorry ya. Kita hapus dikit lah ini. Nah, oke, nice. Cari. Oke. Nah, ini kita, oh ini kayaknya kurang ini ya, nanti daripada tidak jelas, kurang susah menjelaskannya, maka ini switchnya nggak saya letakkan di sini ya, biar agak mudah menjelaskannya. Saya tidak akan letakkan di sini. Ah, kita buat di sini aja biar jelas ya, biar lebih kelihatan detail ya. Nah, seperti ini saya lihat kan. Oke ya, seperti ini. Oke, sebentar, ada yang salah. Ini harusnya normally connect ya. Oke, normally connect. Nah, saya hapus dulu ini. Oke, sini. Oh, wait. Oke, di sini aja, nah, di tengah ya. Nah, ini kurang bagus. Nah, kita buat yang baru, yang lebih baik ya. Saya ulangi lagi. Ini di sini, ini di sini. Ini relaynya ya. Nah, gitu. Ini juga. Ini sini, ini sini, ini di sini. Ya. Oke. Ini jangan nyamuk sini, agak lepas sedikit lah ya. Kemudian yang ini juga begitu. Sini, ini di sini, ini di sini. Nah. Oke, ya. Baik. Nah, ini kontak relay yang atas itu dimiliki oleh, nah ini saya buat ya, ini terkoneksi atau di-energize atau dikendalikan oleh relay yang ada di rumah 2 gitu ya. Nah, sementara yang ini kontak relay yang di rumah 2 itu dikendalikan oleh relay yang ada di rumah 1. Nah, tapi kondisinya adalah normally connect ya. Jadi
kontak relay yang ada di rumah 2 itu kita pasang di pin normally connect-nya relay ya. Sehingga ini juga begitu ya. Ini normally connect, ini normally open ya. Kontaknya ada NO dan NC ya. Ini aja juga common. Ini salah satu aja saya buat di sini. Jadi yang terhubung langsung tanpa ada tanpa relay aktif itu namanya kontak yang normally connect ya. Jadi yang kita pasang di sini adalah semua kontak yang normally connect, baik dari relay 1 relay 2. Lihat pemasangannya crossing ya, crossing. Relay 1. Nah, ini terhubung seperti ini ya. Coba lihat ya, ini terhubung, ini juga begitu ya. Nah, ini seperti ini. Coba kita lihat apa yang terjadi. Misalkan ya, kalau seandainya S1 ditekan ya, nyambung, maka ini kan sudah normally connect ya. Maka relay yang ada di sini, saya buat RL1, ini RL2. Saya ulangi lagi, sewaktu switch di rumah 1 ditekan ya, ini misalkan masih terbuka ya, maka ini sudah kontak dari relay 2 itu sudah normally connect. Maka relay 1 akan aktif karena sudah menghubungkan koilnya ke sumber tegangan dari rumah 1. Apa yang terjadi? Maka relay 1 akan aktif dan menarik kontaknya di rumah 2 ke normally open ya. Sehingga switchnya tadi yang dari NC kemudian pindah ke NO. Ini juga begitu ya, NO. Dan apa yang terjadi? Kalau sudah kontaknya menuju ke NO yang ada di sini, maka rumah 2 walaupun switchnya ditekan tidak akan bisa menyuplai tegangan listrik ke relay 2 ya. Begitu sebaliknya. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi. Salah satu akan terkunci ya. Siapa duluan yang on, maka yang lain tidak akan bisa menghubungkan sumber listrik ke pompa air. Nah, ini kita manfaatkan ya. Kalau sudah seperti ini, artinya dia sudah bisa menyuplai arus ke pompa ya. Mari kita buat pompanya lagi. Ini kita buat, ini ada this one ya, ini. Nah, ini ada kontak lagi ya, kontak. Nah, kontaknya sama-sama ini normally connect mungkin ya. Ini yang NC-nya ya. Oke. Ini yang NC. Ya, ini yang NC. NC ya, ini yang NO ya. Oke, kita buat aja lah seperti ini. Ini yang common-nya nih. Oke. Nah, yang ini bisa saja kita ambil mungkin dari sini ya kontaknya. Saya hubungkan aja dari sini ya. Berarti kontak ini dikendalikan semuanya oleh relay rumah 2 ya. Atau kalau mau relay rumah 1 juga bisa ya. Nah, ini saya ambil aja dari rumah 2. Dari rumah 2 ya, jadi kontak relay ini dipakai satu untuk rumah 1 ya, memutus aliran rumah dari rumah 1, dan satu lagi untuk menyuplai arus ke pompa ya, pompa. Coba lihat, jadi ini bersamaan ya, bersamaan. Nah, ini di mana? Ini saya masukkan ke sini. Ya, ini juga ke sini. Nah, yang ini di mana? Yang ini di sini. Sedangkan yang ini di sini. Mari kita lihat lagi cara kerjanya. Baik ya. Sewaktu saklar 1 ditekan, ini misalkan masih terbuka ya. Orang rumah 2 masih tidak menggunakan pompa. Sewaktu rumah 1 menyalakan pompa dengan menekan saklar di rumahnya, maka sudah pasti karena ini normally connect tadi dari relay 2, maka otomatis relay 1 akan bekerja dan ini membuka ke normally open, ini juga ke normally open, sehingga relay 2 tidak bisa disuplai dari sini, dan sekaligus arus akan masuk ke pompa ya, karena ini adalah
normally connect dari relay 2 ya, relay 2. Jadi statusnya sama dengan yang ini. Ya, ini relay yang ada di sini statusnya sama dengan sini, sama-sama normally connect. Ya, sehingga arus yang ke pompa itu berasal dari sumber listrik rumah 1. Coba lihat ya, ini normally connect, waktu ini ditekan, ini masuk ke sini ya. Ini adalah normally connect ya. Karena relay 2 posisinya yang diambil switch yang normally connect. Ini juga ya. Ini juga fasa sama netralnya sudah masuk semua ke pompa ya. Jalan kita jalurnya sudah jelas ini, masuk ke rumah 1. Rumah 2 bagaimana? Rumah 2 yang nggak bisa nyuplai arus karena relay ini sudah aktif dan ini sudah pasti lari ke NO. Yang ini juga lari ke NO. Sehingga pompa tidak mungkin ke sini ya. Pompanya ke atas karena relay ini tidak bekerja. Jadi relay tidak bekerja, semua switch pada normally connect. Nah, bagaimana kalau misalkan S2 menekan? S2 menekan ya sudah tidak mungkin lagi karena commonnya sudah ke normally open ya. Nah, sekarang misalkan S1 sudah selesai menyalakan pompa, menggunakan pompa ya, maka saklar dibuka, ceklak gitu ya, saklar dibuka. Kalau saklar dibuka berarti relay 2 sudah tidak dapat energi lagi, sehingga kontrol ini ya, switch ini sudah kembali ke NC lagi ya, sudah kembali ke NC karena ini sudah tidak terenergize, tidak lagi disuplai arus dan kembali lagi switchnya ke normally connect. Nah, beri kesempatan berarti kepada tetangga sebelah ya atau rumah 2 untuk menyalakan pompa. Baik, sekarang kita lihat kalau misalkan rumah kedua menyalakan pompa, S2 ditekan ya, ditekan ke sini, maka sumber arus akan lewat sini ya, sumber arus akan lewat sini. Ini terenergize ya, relay 2 akan aktif karena arus masuk dari sumber 2. Apa terjadi jika relay 2 aktif? Ini akan menuju ke normally open, ke sini dia ya. Nah, ke sini. Ini sudah nggak ada lagi, ini sudah tidak ada lagi ya. Bisa nggak dihapus nih? Nah, susah hapusnya ya. Nah, kemudian yang ini juga begitu. Relay yang ada di pompa enggak lagi ke NC ya, ditarik ke sini. Nah, ditarik ke normally open. Karena apa? Karena relay ini sudah aktif. Yang NC ditarik lagi ke NO, yang ini juga. Yang tadi NC narik ke NO ya. Sehingga sumbernya dari mana sekarang ya? Sumbernya dari rumah 2. Dan ini tidak akan bisa dilewatkan arus. Relay 1 tidak akan bisa dilewatkan arus karena saklarnya, kontaknya yang ini sudah lari ke normally open ya, sudah ke sini dia. Nah, sudah ke sini bagaimana mau masuk sini ya, karena jembatannya udah putus. Relay 1 tidak akan aktif. Relay 2 sudah memindahkan dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Yang ini sudah memindahkan dari atas ke bawah atau dari NC ke NO, dan pompanya tersuplai dari rumah 2 ya, sehingga tidak ada 2 rumah bisa sekaligus menyuplai arus, hanya salah satu ya. Nah, di mana valve-nya berada? Valve-nya bisa kita ambil dari sini ya, paralel aja dengan relaynya. Berarti ini valve 1 ya, misalkan ya. Mana gambarnya enaknya? Sini aja lah ya, sini. Nah, ini valve 1 ya. Nah, ini valve 2 ya, saya buat sini ya. Nah, ini valve 2. Ini solenoid valve 1, solenoid valve 2 ya. Jadi relay aktif, dia juga aktif membuka keran. Yang ini juga ya, kalau ini sudah aktif, ini buka keran. Kalau ini aktif, berarti ada listrik ke SV2 ya. Yang ini tadi karena tidak aktif, nggak ada relay yang aktif sini, otomatis SV1-nya juga tidak aktif ya. Karena relay 1 tidak bisa di-energize, tidak bisa dikendalikan. Nah, itu prinsip kerja dari 2 sumber
untuk menyuplai satu pompa, dan masing-masing memiliki valve yang bekerja aktif di saat mana rumah yang memberikan suplai ya, untuk membuat air itu tidak mengalir hanya ke satu rumah yang sedang menyalakan pompa. Nah, sekarang kita lihat simulasinya di Proteus ya. Kita lihat ini, saya buat simulasinya di Proteus seperti ini. Karena di Proteus relaynya saya pakai 12 saja ya, dan dia tidak punya relay yang ini kontaknya ada berapa nih, coba kita lihat dulu ya. Artinya relay yang saya pakai itu adalah relay yang satu relay punya unit kontak 4 unit ya. Jadi simbolnya seperti ini sebenarnya. Saya buat oke, seperti ini. Ini coil relaynya ya. Ini adalah kontak-kontaknya ya. Ada berapa kontaknya? Oh, 4 unit. Nah, ya. Wah, kesempitan. Nah, ada 4 unit ya. Nah, ada 4 unit. Nah, ini begini. Unit ini relay 2 punya 4 unit, relay 1 punya 4 unit, tapi mungkin 2 unitnya nggak dipakai ya. Nah, untuk yang relay 1, relay 2 aja dipakai semua unitnya ya, karena di sini ada 1 2 3 4 dipakai unit dari relay 2, kontak-kontak dari relay 2. Relay 1 cuma menggunakan 2 unit kontaknya yang ini ya. Nah, tidak masalah itu. Baik, nah saya akan simulasikan karena di Proteus kontak relaynya ada yang 4 unit sekaligus, yang ada cuma relay DPDT ya, double pole single throw, double pole ini single throw, double pole double throw ya, DPDT. Yang ada adalah relay DPDT, saya buat gandeng aja 2 ya. Kemudian saya buat saja sumber listriknya DC ya, DC 12 volt. Kemudian pompanya ada di sini, pakai pompa misalkan DC 12 volt ya. Lampunya sebagai valve ya, solid valve. Kita lihat nanti mana yang menyala tuh berarti valve-nya membuka. Oke. Baik, kita coba saja. Kita coba ya, ini untuk apa? Ini untuk melihat apakah benar pompa ini menyala berdasarkan dari sumber arus, dari sumber tegangan yang menyuplainya ya. Coba misalkan kalau ini menyala apakah dari sini atau dari sini ya. Nah, kita lihat. Mari kita run. Baik, ini semua arusnya 0, artinya sumber tegangan ini anggaplah ini PLN ya. Nah, tegangan 220 ini kita ganti 12 volt aja, nggak masalah. Ini sudah saya buat sama seperti yang yang saya jelaskan tadi. Sewaktu ini kita tekan, artinya rumah 1 ya, rumah 1 mau menyalakan pompa ya. Jadi pompa ini kita lihat nanti ampermeternya ini mana yang akan menunjukkan angka di atas 0. Coba kita on kan ya. Nah, ternyata yang ini, coba kita lihat valve-nya juga menyala ya, 12 volt, berarti ini terlihat seperti ada cahaya keluar, ini lampu ya, lampu glowing, dia keluar cahaya, ini motor pompanya berputar. Kita lihat tidak ada arus yang mengalir ya, walaupun ini switch 2-nya saya tekan, misalkan orang lain atau rumah yang kedua menyalakan pompa, yang nggak bisa ya. Karena apa? Karena ini putus ya, putus ya, putus, tidak bisa tidak bisa untuk menyuplai air ke pompa walaupun sudah ditekan-tekan ya. Nah, nggak mau dia. Nah, sekarang rumah 2 sudah, dan valve-nya juga membuka. Yang valve yang rumah lain itu tidak membuka, tertutup. Jadi air hanya keluar di rumah yang pertama. Baik, sekarang rumah pertama sudah selesai menyuplai air. Ini 1,5 ampere ya, karena motor sama lampunya. Nah, mati ya, berarti kembali ke 0. Sekarang saatnya rumah 2. Rumah 2 kita tekan, maka valve rumah 2 menyala atau membuka, kemudian motor pompa juga menyuplai air ke rumah 2 lewat valve 2. Kita lihat ampermeternya juga sudah di atas 0, 1,52 di sini ya. Kalau kita tekan ini, kira-kira ada nggak arus yang lewat? Ya, nggak ada pasti ya, karena suplainya sudah terputus oleh ini. Nah, gitu ya.
Baik, ini simulasinya sudah selesai dan sudah bekerja dengan baik, maka akan kita implementasikan. Tadi waktu di off kan lampunya sudah padam atau valve-nya sudah mati atau tertutup, motornya juga sudah off ya. Jadi sudah bekerja dengan baik. Inilah hasil implementasi dari simulasi yang sudah diperlihatkan. Jadi di sini saya menggunakan dua relay. Satu relay itu memiliki single pole double throw 4 unit ya, switch SPDT 4 unit dari setiap relaynya. Nah, di sini ada lampu yang digunakan sebagai pengganti pompa. Kemudian ada ini lampunya terhubung dengan kontak relay di sini ya. Ini kontak relaynya. Kemudian ada dua sumber tegangan ya. Yang satu VS1 dan VS2. VS1-nya kabelnya warna hitam ini. VS2 kabelnya merah hitam ini ya. Nah, ini bermuara di switch di steker ini ya, atau plug ini. Nah, kita coba saja, misalkan rumah 1 atau VS1 yang sebelah sini ingin menyalakan pompa. Nah, pompa sudah menyala. Kita lihat. Kemudian rumah 2 ingin menyalakan pompa juga, tapi tidak bisa karena sudah disable oleh rumah 1 atau VS1. Nah, kemudian gantian ya. Kita lihat misalkan rumah 1 sudah selesai memompa, kemudian masuk rumah 2. Rumah 2 sedang memompa air, pompanya menyala, kemudian rumah 1 ingin menyalakan pompa. Nah, tidak terjadi apa-apa ya, terjadi apa-apa. Pompa 1 hanya tersuplai dari rumah yang kedua ini ya. Rumah 1 tidak lagi bisa menyuplai ke pompa. Nah, lihat relaynya juga sudah berubah tadi kan. Tadi di sini, sekarang di sini. Nah, seperti itu kira-kira ya. Kemudian ini saya balik ya, ini putar sini, putar balik sini. Nah, ini juga seperti ini, tidak bisa on ya, saya campas. Nah, dia kalau rumah 1 sudah melepas stop kontaknya, tapi rumah 2 yang saat itu mungkin lupa melepaskan stekernya, maka otomatis pompa akan berpindah sumbernya menuju ke rumah 1 ya. Tadi saya sudah lepaskan. Dan ini sudah tidak bisa lagi. Nah, oke. Demikian hasil implementasi secara hardware. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.